Ini ada kisah nyata di Qatar, ada anak muda usia 18 tahun. Ini peristiwa tidak lama di zaman kita. Di Qatar, ya, ada negara di Arab sana namanya Qatar. Ini anak meninggal usia 18 tahun. Ketika meninggal dunia, biasa dimandikan, dipakaikan kain kafan, disolatkan, kemudian dikuburkan. Ketika dikuburkan, sang bapak ini dapat kabar dari dokter. Karena ketika dia sebelum meninggal ini masuk rumah sakit, dokter sempat periksa. Ternyata 3 hari berikutnya setelah dikuburkan, dokter kabarkan kepada bapaknya. Dikatakan bahwa anak tersebut meninggal karena diracun. Wallahu alam diracun, apa ada orang yang memberikan racun, apa dia ada minum salah atau bagaimana, wallahu alam. Walhasil sang bapak ini langsung memerintahkan untuk diotopsi. Panggil polisi dan lain sebagainya untuk diotopsi, diperiksa ahli forensik. Apakah benar ini racun, apakah ada dugaan pembunuhan lain sebagainya. Akhirnya datang ke kuburan 3 hari setelah dikuburkan. Dan anak ini ciri fisiknya gagah. Wajahnya putih, tampan, hidungnya mancung, rambutnya hitam. Pokoknya tampan, gagah. Digalilah itu kuburan. Ketika digali, subhanallah, dilihat. Itu wajah yang tampan itu sudah hancur berantakan wajahnya. Dia punya wajah sudah hancur sampai sang ayah tidak mengenali anaknya. Kulit yang putih sudah berubah jadi hitam pekat, seperti baru habis dibakar. Rambut yang hitam berubah putih semuanya. Maka sang ayah ini menangis. Dia melihat keadaan anaknya. Para dokter forensik pada waktu itu mereka semua ketakutan. Nah, ini sudah baru 3 hari, kok bisa hancur begini? Akhirnya mereka bertanya kepada sang bapak, ini dosa apa yang dilakukan oleh anakmu? Maka dikatakan anak saya ini tahawun anis shalah, meremehkan sholat 5 waktu. Ya, dia tinggalkan sholat 5 waktu, dia remehkan kewajiban sholat 5 waktu. Dan meninggalkan sholat ini minal gabair. Sholat 5 waktu kalau ditinggal termasuk dosa besar. Azab. Kenapa orang-orang kafir tidak diazab? Tidak pernah ada berita kalau orang kafir ada azab kubur. Selalu beritanya orang Islam. Karena peringatannya untuk orang Islam. Kalau orang kafir sudah tutup buku. Meninggal sudah tempatnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang Islam, Allah ingin kasih pelajaran bagi yang hidup. Biar sadar, ini loh kalau tinggalkan sholat seperti ini. Ada tuh namanya azab kubur. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah sebutkan dalam Al-Quran, berikanlah peringatan. Peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang beriman. Makanya kadang-kadang Allah tunjukkan itu azab kubur. Ada orang Islam yang meninggal punya dosa ini, Allah tampakkan biar jadi nasihat bagi orang hidup. Ini loh dosa-dosa seperti ini, azabnya seperti ini. Oleh sebab itu salat 5 waktu itu Nabi katakan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi katakan as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Nabi yang mengatakan kalau ada ajaran meninggalkan salat bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan salat, dia telah mendirikan tiang agama. Wa man hadamaha faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah merobohkan tiang agama tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang lainnya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, man taraka salatan muta'ammida
Siapa yang meninggalkan satu sholat dengan sengaja, sengaja di sini dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sengajanya karena malas atau bukan malas, hukumnya kafir. Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau mazhab Syafi'i dirinci. Kalau malas, fasik, dosa besar. Kalau mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, kafir. Ini dirinci oleh Imam Syafi'i. Tapi dari satu hadis ini Nabi mengatakan berarti ada penegasan. Siapa yang meninggalkan satu kali sholat dengan sengaja, faqad kafar, maka dia telah kafir, telah ingkar. Riwayat yang lain, faqad kafar jihara, sudah terang-terangan dia kafir, dia ingkar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka sholatan muta'ammida faqad bari'a min zimmatillahi wa zimmati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang meninggalkan satu kali sholat dengan sengaja, maka dia sudah terlepas dari jaminannya Allah dan jaminannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain dikatakan, man taraka sholata, siapa yang tinggalkan sholat dengan sengaja, ba'atsallahu subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah ka khinziril aswad, maka Allah bangkitkan dia di hari kiamat seperti babi hitam. Na'udzubillah min zalik. Jadi dosa besar ini sholat 5 waktu, jangan ditinggal. Lagi sakit, diajarkan tidak mampu berdiri kan sampai disuruh duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Berbaring juga susah, isyarat dengan anggota badan. Anggota badan gak bisa juga imajinasi dengan pikiran untuk sholat. Kenapa? Tidak ada rukhsah untuk ditinggalkan sholat, karena ini kewajiban yang langsung Nabi dapat dari Allah Ta'ala. Dan ini perintah seluruhnya sudah diperintahkan kepada para nabi seluruhnya. Para nabi seluruhnya itu diwajibkan sholat. Jadi rasa takut ini harus ada. Rasa takut harus ada. Jangan meremehkan sholat 5 waktu.